Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channelnya Studio Om Roni. Tentunya hari ini Om Roni gak sendiri, bareng brother King kita ada Om Deden. Halo. Apa kabar Om Deden, sehat? Alhamdulillah baik. Jadi, Baik Om Ron. aduh, anak lu buka aja deh kacamatanya. Jadi kita ngobrolin tentang industri musik di Indonesia yang sekarang lagi marak banget ya. Iya. Jadi banyak banget nih artis-artis pendatang baru. Jadi Betul. semuanya mendadak viral dan keren. Betul. Bayangin aja, sekarang kayaknya peluang untuk menjadi artis atau seorang penyanyi terkenal itu sangat mudah di Indonesia. Sangat mudah karena kita tinggal memanfaatkan teknologi yang ada aja. Betul. Digital sekarang sudah sangat terbuka. Dari mulai konten YouTube sampai tempat streaming Spotify dan yang lain-lain, semua bisa membuat kalian menjadi terkenal. Tapi untuk menuju itu yang repot. Apa itu? Karena untuk menjadi seorang musisi atau penyanyi harus memiliki ilmu dan bakat tentunya. Nah, sekarang pertanyaan aku nih ke Om Deden nih, kira-kira mungkin banget nggak sih semua orang bisa nyanyi gitu? Nah nih, aku kenalin dulu profil dikit nih. Om Deden ini adalah seorang artis. Dulu dia di ajang X Factor dan termasuk berapa besar gitu. Dan akhirnya dia sekarang jadi seorang musisi dan sekarang menjadi guru vokal di sekolah musik ternama tentunya. Nah, sekarang ceritain Om Deden, mungkin nggak orang biasa bisa bernyanyi? Kalau aku sih mungkin. Cuman kan kemarin tuh sempat ramai. Semua orang bisa bernyanyi. Iya tuh, ya kan? Semua orang itu bernyanyi. Tapi kalau menurut gua semua orang punya karakter. Tapi belum tentu bisa bernyanyi. Betul. Nah, itu kalau menurut gua ya. Semua orang itu punya karakter. Tapi belum tentu bisa bernyanyi. Nah, tapi apakah orang-orang yang memiliki karakter suara yang bagus bisa bernyanyi? Bisa. Maksudnya dia akan lebih mudah atau memang akan jauh lebih mudah daripada orang yang tidak memiliki karakter, itu nggak sih? Lebih justru kalau bukan lebih mudah, justru kalau orang yang berkarakter tuh lebih apa ya? Karena orang yang tidak mempunyai karakter, ada beberapa kreatif orang yang tidak mempunyai karakter, tapi dia jago bernyanyi. Oh gitu. Tapi tidak punya karakter. Jadi tahu teknik gitu ya? Ya. Jago bernyanyi atau biasanya bagus bawaan alam. Nah, percaya nggak sih sama ada katanya kalau keluarganya keturunannya bisa nyanyi maka dia bisa nyanyi? Itu enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena kan ada beberapa beberapa kalangan yang memang dia kan buta nada, ditakdirkan buta nada. Oke. Buta nada tuh memang dia nggak tahu nada, ya kan? Itu kan susah. Itu butuh waktu panjang untuk kita mengenali nada gitu. Untuk mengajarkan nada itu kan butuh waktu yang lama. Kalau memang dia bawaan lainnya memang terkait dengan buta nada. Oke. Nah, kalau orang-orang yang terakhir, maksudnya orang-orang yang bisa nada itu berarti mereka harus menempuh jalur akademisi musik gitu atau kayak gimana? Nah, kalaupun misalkan memang terlahir memang punya suara bagus, itu juga tidak harus diawali dengan dasar latihan vokal yang bagus. Maksudnya harus dengan skill, harus dengan benar-benar latihan gitu. Jadi kita tidak bisa, misalkan ada beberapa anak yang memang ini dia terlahir suaranya bagus, maksudnya bagus itu dia nggak fales gitu. Cuman kan skillnya pas-pasan, maksudnya itu kan bisa dilatih kayak gitu. Berarti nyanyi itu bukan hanya soal bakat ya, tapi juga teknik dan latihan. Siapapun bisa belajar nyanyi asalkan tahu caranya. Betul. Nah, kira-kira Om Deden mau nggak berbagi nih? Apa sih teknik paling simple, teknik yang paling sederhana banget untuk dasar banget orang bisa mulai belajar bisa nyanyi gitu? Oke. Kalau setiap ini kan, tapi hampir sama sih rata-rata ya. Jadi dasar vokal yang paling benar-benar dasar itu kita harus benar-benar jadi gini, ada beberapa dasar ada beberapa dasar vokal yang sepele tapi pengaruhnya besar. Itu benar-benar dasar. Ini saking dasarnya jadi orang menyepelekan padahal pengaruhnya itu pengaruh besar. Untuk naik ke level
ya lebih tahu untuk nyanyi lah, untuk teknik ya. untuk teknik nyanyi. Nah, apa tuh coba? Apa tuh? Contohnya artikulasi. Artikulasi itu kayak a, i, u, e, o gitu kan sih? A, I, U, E, O. Ya kan spell kan? Oke. Cuman gini doang. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Nah, tapi bukan sekedar cuman A, I, U, E, O, tapi benar-benar A, I, U, E, O. Karena kan di sini kan kita, jadi kan kayak kebutuhan artikulasi itu kan bukan cuma untuk bernyanyi, tapi untuk acting, untuk pronunciation. Betul. Ya kan? Segala kan kita butuh mimik. Nah, fungsinya A, I, U, E, O itu kan bukan cuma mengucapkan A yang benar, tapi juga kita itu narik saraf wajah sama saraf leher. Oke. Supaya lentur, terbiasa. Betul. Karena si intonasi nada tinggi, ketika nada tinggi itu kan kita butuh bantuan dari rahang sendiri itu, nggak bisa. Nada tinggi kan basicnya kan dari power itu, dari perut dari diafragma lah ya. Dari diafragma itu kan kita memproduksi suara. Nah, itu dibantu sama rahang kita. Misalkan itu kan butuh tekanan dari rahang ya. Rahang kita. Dari semua dari yang notabene rahang itu dibantu oleh kebiasaan kita berartikulasi gitu. A, I, U, iya. O. Senam wajah ya, kayak senam wajah ya. Itu kan sebenarnya dasar banget, tapi itu kan membantu kita menemukan notasi yang bagus, menemukan nada yang pas gitu. Kalau misalkan memang nada kita kurang seon nih, kurang naik, itu kan kita cuman butuh tinggal naikin rahang aja. Iya. Tinggal neken rahang aja, neken saraf, neken rahang aja. Jadi nanti nadanya lagi naik sendiri ya. Iya. Contoh, gitu. coba contoh. Coba lu deh nyanyi. Kan pala suaranya coba. Dan ini. Ya, oke. Coba. Nyanyi apa? Kau datang padaku ya. Itulah. Kau datang padaku saat ku luka. Terus. Luka dengan sejuta kecewa. Nah, itu gue yang atasnya lagi udah gak kuat tuh. Nah, kalau itu kan secara intonasi bagus, nada bagus, nggak fales. Iya. Cuman kalau teknik Om Bram itu lebih ke yang kurangnya itu di power. Diafragma tadi. Coba biasain nyanyi lantang. Karena secara tune Bang Roni kan bagus tuh. Nah, tinggal Bang Roni memberanikan diri untuk lebih lantang lagi. Kau datang padaku saat ku luka. Coba. Segala kecewa. Nah, terus problem kedua, Bang Roni terlalu memakai suara chest voice. Chest voice itu suara dada. Itu suara dada itu. Nah. Itu. Kau datang padaku saat ku luka. Itu kan ngap. Iya, betul. Karena suara dada itu terbatas, beda dengan suara perut. Betul. Kalau suara tadi Deden pakai suara perut. Suara perut. Coba sekarang bernyanyi pakai suara perut. Kau datang padaku saat ku luka. Luka dengan sejuta kecewa. Nah, itu lebih lebih dapat. Lu nyegerak kita nih. Lebih dapat ketimbang tadi kecewa. Ngap, segala macam ngap. Ya kan? Terbatas, napasnya terbatas. Berarti itu kan lebih dapat. Masuk di teknik napas pengaruh berarti ya. Pengaruh. Jadi jangan jadi jangan sampai orang mengira ini tutorial sakaratul maut, padahal kan kita tutorial cara bernyanyi. Gitu. Ya kan? Banyak contoh kan orang gitu sakaratul maut. Gitu ya. Iya, gitu. Ini tutorial cara bernyanyi yang baik dan benar gitu ya teman-teman, sekali lagi. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Itu kalau kalian belum memiliki ilmunya jangan dicontoh. Iya, benar. Nanti kayak orang kesedak biji gedong dong. Iya, dikira tutorial sakaratul maut. Oke, berarti tahapan berikutnya adalah nafas dong. Ya, nafas. Langkah kedua tuh nafas. Nah, bagaimana nafas adalah kunci utama dalam bernyanyi. Jika nafasmu tidak stabil, suaramu juga akan terdengar tidak stabil. Apakah benar? Benar. Jadi untuk nafas itu sendiri kita ada tekniknya, ada teknik pernapasan. Teknik pernapasannya itu di mana kita menarik nafas dengan hitungan. Tarik nafas, kita contoh ya. Tarik nafas.
Nah, tahan. Nah, ketika ditahan itu, kita hitung sampai minimal 20 detik. Ceritanya udah 20 detik nih. Terus keluarin pelan-pelan kayak ban kempes. Nah, ketika mengeluarkan suara ban kempes itu, jangan langsung dihabisin, tapi kita keluaran sedikit-sedikit. Cicil-cicil ya. Cicil-cicil, dan kalau secara itu harus lebih dari, kita tahan napas 20 detik nih. Berarti ngeluarinnya kita harus lebih dari 20 detik, kalau bisa 30 kayak gitu. Berarti kayak kemarin aku pernah lihat di sosial media ada seorang Kori, ya. Dia ngaji surat Ad-Duha. Nah, itu dia satu tarikan nafas. Ah, iya betul. Itu kan panjang banget ya. Itu berarti dia tekniknya adalah mengeluarkan sedikit-sedikit gitu ya. Benar, sedikit-sedikit. Tapi kalau Kori itu sebenarnya tekniknya lebih ke head voice. Karena dia suara head voice sama mengandalkan suara kepala kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya kayak gitu. Itu head voice. Itu kan, lebih ke penekanan di suara kepala gitu. Nah, kalau bernyanyi pada umumnya di perut, diafragma ya. Itu semua basic diafragma semua, Kori, semua basicnya diafragma. Diafragma. Betul. Semua basicnya dari diafragma, harus kuat, nafasnya juga harus kuat. Terus cuman cara nyanyinya beda dengan cara nyanyi, misalkan kayak nyanyi rock, kayak nyanyi lu tadi. Itu nyanyi rock, cara teknik nyanyinya beda gitu. Oke, gitu. Kamu cuman ini kalau ngomongin diafragma, katanya ada tarikan napas dalam-dalam lewat hidung, rasakan perut mengembang, lalu keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Nah, ini yang tadi berarti yang kayak tadi. Itu kita melatih diafragma sama pernapasan. Karena kan ketika kita mengeluarkan napas nih, itu kan kita ngatur dikit-dikit. Ya, betul. Harus lama banget, durasinya harus lama banget, selama mungkin. Dan contohnya ketika kita bernyanyi, ketika kita mengeluarkan suara, itu nafas kita tuh benar-benar ditahan. Kita nggak mengeluarkan nafas. Oke. Nah, yang benar-benar ditahan, misalkan kayak tadi, kau datang padaku saat ku luka. Nah, setelah beres bernyanyi baru kita ngeluarin nafas. Luka dengan kecewa di dada. Itu kita nahan nafas, gak mengeluarkan nafas. Beda dengan suara, kenapa Bang Roni tadi suaranya pendek? Karena chest voice, karena suara dada. Di dada. Itu baru mengeluarkan nafas. Nah, karena kan makanya sengap. Sering terjadi nih gini, banyak banget. Saya rasa teman-teman di luar sana juga, mereka kadang-kadang menyadari bahwasanya mereka memiliki karakter suara yang bulat. Kayak misalnya suara gue nih. Suara gue kan mungkin bisa dilihat, bisa didengar suara gue ini kayak cocok buat siaran radio atau apa, kayak enak buat dialog. Dan orang sering kali gue ketemu orang, pasti penyanyi. Padahal gue bukan penyanyi gitu. Nah, kan banyak ya di luar sana yang suaranya karakternya bagus. Nah, berarti PR-nya dia apa sih yang paling banget PR dia nih supaya dia bisa juga dari karakter suara yang bagus, kemudian dia bisa nyanyi. Ya betul banget. Kayak Bang Roni kan punya karakter suara yang bagus, yang tebel. Tebel itu kalau misalkan dipelajarin teknik nyanyi yang bagus, itu bakal bagus. Oke. Cara nyanyinya bakal bagus. Tinggal mau latihan aja, kayak tadi latihan diafragma. Karena kan Bang Roni terbiasa dengan, kalau nyanyi itu terbiasa dengan dada. Sebenarnya chest voice itu tidak masalah, itu dibutuhkan saat bernyanyi. Suara dada itu dibutuhkan, cuman untuk beberapa lagu, untuk beberapa part aja, tidak semua. Kalau chest voice itu tidak semua. Tapi ini mau bertanya nih, seringnya penyanyi itu yang banget digunakan banget itu yang paling sering itu adalah suara apa? Perut, dada, atau head voice? Semuanya dipakai. Tapi yang basic, paling andalan banget yang paling. Ya kalau suara perut kan itu basic. Semua harus pakai. Harus pakai kan? Semua harus pakai. Kalau enggak dia akan nggak bisa nafas, kayak apa segala macam. Seperti itu. Itu basic. Dan itu pelengkap kayak head voice, chest voice. Nah, sekarang caranya gimana nih, Om Deden? Untuk saat ini kan buat teman-teman yang mau belajar nyanyi, maksudnya dia cara mengambil suara perut yang baik itu gimana? Misalnya dan lagu apa yang biasanya paling mudah buat belajar pertama? Kalau dari ini lo suka ngajarin itu kan, apa namanya? Apa yang pertama? Yang mudah apa? Suka ngajarin santri kan, santri. Iya, santriwati. Ya, lanjut. Apa misalkan apa ya? Coba apa? Apa ya? Apa ya? Coba
Bang Roni aja Nah, kasih lagu. Oke, gini ngebahas Gimana? deh. Sekarang kalau ngeliatin generasi sekarang kan kita ngomongin generasi anak muda sekarang ini bermunculan lagu-lagu atau aliran-aliran yang bisa dibilang apa ya sederhana apa sih enggak maksudnya aliran yang enak disebut gua nggak ngerti juga ya maksudnya dia lebih kalau sekarang bilang anak-anak senja lah gitu kayak alirannya aliran baru lah ya. aliran baru yang cenderung kalau musik folk apa ya kayak gitulah jenis-jenis musik yang sekarang tuh dan teknik nyanyinya mereka juga kayak model bernadia kayak siapa Nadine Amiza ya kan kayak atau penyanyi-penyanyi lagu yang memiliki notasi pokoknya notasi nadanya kayak anak-anak zaman sekarang. Nah itu kira-kira tekniknya gimana itu karena kan itu kan dilihatnya kayak mudah tapi pas dinyanyiin susah gitu kayak harus memiliki karakter. Nah itu kira-kira sebenarnya gimana? Nah itu memang apa ya lagunya jadi gini kayak misalkan orang-orang sekarang kan memang cerdas ya. Lagu itu kan sebenarnya lagunya ringan, tapi cara nyanyinya susah sebenarnya. Karena kayak, memang dia bisa ngenakin nada banget gitu. Betul. Tapi rendah, tapi kayak mudah gitu. Mudah tapi kita ini susah gitu ya. Ya itu kayak gimana ya? Itu memang dari basic penyanyinya sendiri kan dia memang udah punya karakter yang kuat, udah punya skill teknik yang kuat. Nah, terus balik lagi ke karakter lagu. Nah, kalau misalkan kita udah bisa nguasain teknik, itu kita bakalan tahu caranya ngenakin lagu karena secara gini ya. Gini, lagu itu kan harus ada penjiwaan. Ya, betul. Ya kan? Harus ada soul, harus ada penjiwaan di lagu itu. Mau lagu itu kan, mau lagu apapun, kita harus karena patokan pertama orang mendengarkan lagu itu si penyanyi itu pas nada awal ada penjiwaannya, ada soulnya enggak gitu kan? Betul. Ya kan enak itu kan baru bilang enak. Itu PR utama para penyanyi. Nah, betul. Untuk mendapatkan penjiwaan itu sendiri dalam lagu misalkan deh. Itu sebenarnya bukan berarti kita harus misalkan lagunya tentang bunuh diri misalkan ya. Kan berarti kita harus mengalami bunuh diri dulu dong. Iya, betul. Benar kan? Iya. Ya kan banyak kok misalkan pencipta lagu yang memang tidak dia alamin sendiri. Terus penyanyi yang lain misalkan ya, kan lagunya nggak diciptakan sendiri, itu kan ciptaan orang lain, kan ciptaan siapa, tapi dia bisa membawakannya dengan penuh penjiwaan. Itu kenapa? Itu karena teknik. Teknik cara bernyanyi. Teknik cara bernyanyi. Ya. Contoh deh, misalnya gini. Om Deden nyanyiin lagu yang kayaknya chordnya sederhana, nggak terlalu susah tapi bisa ngenakin gitu, bisa merduin. Lagu apa kira-kira? Lagu apa kira-kira? Coba. Lagu apa sih yang bukan lagu yang anak-anak sekarang tuh? Oh ini menarilah. Itu lagu siapa sih? Iya. Nadine Amiza. Bukan. Gea. Dulu sebentar itu. Ya, itu kan itu nadanya kalau ringan ya, tapi penuh penjiwaan. Penuh dengan penjiwaan dan enak gitu. Nanti kuncinya selain soul apa? Ya, teknik itu ya, teknik untuk mendapatkan penjiwaan itu. Pertama ada namanya dinamika. Dinamika dalam bernyanyi itu kan ada dinamika. Ada dinamika. Dinamika itu kita ngatur pelan sama kencengnya suara. Berarti bukan cuma kehidupan yang ada dinamikanya betul. Ya. Tapi nyanyi juga harus ada dinamikanya. Dinamika. Jadi dinamika itu guys semacam kayak apa naik turun ya kan? Kayak semacam kalau di dalam teknik lagu mungkin naik turunnya lagu gitu atau gimana? Iya betul. Nah, apa namanya? Kita ngatur kenceng sama pelannya suara. Oh, mengatur kenceng dan pelannya suara itu kan balik lagi ke teknik tuh. Coba contoh, Om. Ini kan nadanya nada cewek ya, kita ambil ya lagu chord aslinya. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Nah itu gue nyanyi itu tinggi kalau menurut gue secara apa namanya karakter cowok itu tinggi. Tapi gue nyanyinya pelan. Iya, padahal chordnya tinggi kan? Chordnya tinggi, tapi gue
nyanyinya biasa aja. Itu namanya soul dan dinamika atau apa? Itu lebih ke kita, jadi untuk ya itu yang kita cari kan penjiwaan itu, gimana caranya biar nyanyinya enak. Oke, Nah, soal ya. berarti itu apa namanya, kayak tadi misalkan kalau kita nyanyi normal lah, nyanyi normal secara laki-laki ya, gini. Kembarilah, singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Itu lebih lantang. Lebih lantang kan? Kalau tadi lebih laki. Temen kan kata kayak tadi ditahan. Karena yang gue cari itu harmonisasinya supaya mendapatkan penjiwaannya itu. Oke, contoh kayak tadi. Kemarilah, singgah dulu sebentar. Oh, itu berarti ya. Nah, yang selama ini kita selalu dengar lagu-lagu yang kekinian ini nih, anak-anak senja sekarang ini kenapa bisa enak ya? Karena dia memang yang mereka pikirin adalah harmonisasi. Ya. Dan itu butuh skill tinggi juga, karena kan gini, kita menahan power. Kita menahan power. Terus sementara untuk menahan power di nada untuk menahan power di nada tinggi itu kita butuh intonasi yang benar-benar susah. Betul. Susah karena resikonya fales. Resikonya bisa fales, resikonya nafas pendek. Karena kan kita lebih ke kita campur pakai suara dada. Oh, perut dan suara dada ya. Lebih banyak suara dada. Terus head voice juga, karena kan kita ganti suara lantang kita dengan suara lantang yang kecil. Itu pakai head voice. Nah, itu dia itu tekniknya itu lebih tinggi lagi ya kayak misalkan gini, contoh head voice-nya misalkan kayak refnya? Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin jiwa yang kau huni, jika tak ada tempatmu. Itu dadanya juga banyak banget. Konsumsi chest voice-nya banyak banget, digabung dengan head voice. Dan dan si perut kitanya itu benar-benar neken juga, kayak kita nyanyi biasa aja, bukan neken. Jadi terbatas, benar-benar terbatas, dan itu butuh cukup skill yang banyak menguras tenaga. Ya, betul. Nah, gitu. Untuk menuju itu teman-teman berarti harus melewati beberapa step tentunya kan. Dari mulai pertama belajar diafragma ya kan. Kemudian diafragma itu lebih ke persoalan nafas ya. Kemudian langkah berikutnya memahami suara ini diproduksi dari mana. Dikeluarkan dari mana? Betul. Dari perut kah? Dari dada kah? Betul. Itu molok. Atau dari tembolok ayam, nggak bisa dari kepala. Betul. Nah, sama apa tadi? Apa lagi? Lanjut. Nah, sama ngobrolin tentang nada. Tadi kan Om Deden di pertama ngomong tentang nada. Nah, banyak orang yang punya karakter tapi tidak mengerti nada. Nah, bagaimana? Maksudnya bagaimana kita supaya ngerti nada? Teknik paling sederhananya. Teknik ya kita belajar do re mi. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si. Oh, ditekin terus gitu ya? Terus, nah karena kan kita target oktav juga. Targetnya kan dari do re mi juga, kita bisa mengejar oktav. Nah, itu kita mengenal do re mi dulu. Do dari nada terendah dulu. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Oh, gitu. Itu dulu kalau dilatih ya. Terus do re mi sih, kalau itu pabimnya do re mi. Dari do re mi ada belajarnya kayak kita belajar humming sambil do re mi. Itu macam-macam sih, kayak misalkan humming. Iya, ya kan kayak humming gitu kan. Nah, biasanya kenapa kalau kita ngeliat guru vokal pertama yang diajarin pasti humming? Karena pemanasannya, karena kan kita manasin, karena ketika humming itu si suara kita kan
kita berusaha untuk kenceng tapi ditahan. Oke. Jadi ketika kita misalkan dibuka, lebih apa ya? Lebih udah panas lah ya. Udah panas Udah ya, panas. udah panasin. Nah, kalau lip trill yang getaran bibir itu yang coba keluarkan udara sambil membuat bibir bergetar seperti suara motor. Nah, itu juga bagus karena itu kan melenturkan saraf-saraf di muka, di wajah. Oke. Itu untuk pemanasan juga, supaya kita mulut kita nggak kaku. Coba. Panjang, tahan. Nah, itu pelan-pelan. Panjang ya. Tahan nafas. Kita nafasnya ditahan. Tahan dikit-dikit, ngeluarin nafasnya dikit-dikit. Susah. Nah, itu harus sering dilatih. Harus sering dilatih. Jadi kalau teman-teman yang punya keahlian itu udah berarti ada bakat-bakat lah sedikit untuk menuju bisa nyanyi. Kemudian udah tadi do re mi udah latihan nada, kemudian teknik artikulasi. Biasanya artikulasi adalah salah satu cara kamu mengucapkan lirik lagu dengan jelas. Ini penting agar mendengar bisa memahami apa yang kamu nyanyikan. Jadi ucapan kata seperti tip top, tik tak, lale, ayu, weo gitu-gitu itu kan yang tadi dijelasin juga ya, artikulasi penting. Bukan cuman a, i, o, e, tapi semua huruf. Misalkan y, n, g, r, as, s, semua huruf harus jelas. Kenapa? Karena kan sering banget ya denger kayak orang penyanyi yang ngomong cinta, gitu kan? Kalau itu udah jadi apa ya? Karakter udah jadi, kali ya? Bukan karakter sih, itu jadi Penyimpangan ya? Apa sih, udah jadi bukan variasi, apa sih, udah jadi gaya hidup, lifestyle. Kalau nggak gitu nggak keren. Nah. Kalau lagu barat misalkan lady kan lady, tapi kan orang dengernya lede. Iya. Nah, Lede. nah, kenapa nggak lady? Coba. Karena itu kalau itu lebih ke aksen nggak sih? Gimana? Atau karena nyanyi, atau itu aksen Inggrisnya mungkin lebih kayak gitu, setiap daerah beda-beda. Enggak. Pertama itu udah jadi lifestyle, udah jadi kayak Insisgon kan. Lede. Nah, itu faktornya ada dua. Padahal lady. Itu faktornya ada dua. Itu karena pengucapan i di nada tinggi itu sangat susah. Oh. Pengucapan o di nada tinggi itu sangat susah. Oke, lady, gitu ya, jadi deh. Lady. Oh iya, jadi terdengar kayak i juga kan? Itu kalau mengucapin pakai i di nada tinggi itu susah. Lady. Terus nggak enak. Coba kalau misalkan lady, why you so mad? Lady. Kan nggak enak. Iya, betul, Ya betul, iya lagi. Anjir. Iya, benar. Pertama memang susah ngucapin. Terus karena susah itu mungkin udah jadi lifestyle, jadi memang enak-enak aja. Jadi udah enaknya begitu. Terus pengucapan u di nada tinggi juga susah. Misalkan, contoh. Coyo. Harusnya jadi coyo. O. Jadi kenapa jadi o? Iya, u jadi o kan? Karena memang pengucapan u di nada tinggi itu susah. Makanya harus artikulasi itu penting. Itu untuk jadi tahu ya. Nah, makanya gue kadang-kadang juga sering denger lagu Ed Sheeran kan. Gue denger lagu Ed Sheeran kan, gue lihat liriknya kan. Terus gue lihat itu kok dari penyebutannya, dari cara dia nyanyi, jadi akhirnya gue memilih untuk mengikuti sesuai dengan cara dia nyanyi. Karena banyak banget kayak yang tadi lu bilang antara akhirnya u sama i itu agak-agak bingung gitu. Maksudnya agak beda, tapi pas ya dengerin sekali dua kali, ya iya ini i ujungnya gitu. Sama lirik kayak gitu. Ya kan? Oh, itu ilmu tuh ya kan. Jadi nggak semua, tapi gua rasa sih untuk teknik di awal ini kalian yang tadi kita sebutin sebenarnya lebih kepada belajar nada, latihan pernafasan dulu, kemudian artikulasi, dan terakhir. Kalau yang itu gimana coach? Yang bulunku udulumu, rupu-rupu urnunyu, itu kenapa coach? Itu mah buat ngelatih ini aja, itu mah ngelatih konsentrasi aja. Nggak ada hubungannya dengan nyanyi. Misalkan bolonko odolomo,
ya kan? Itu mungkin buat para wanita tuh untuk ngelatih apa kokop. supaya bukan kokop maksudnya supaya mengkokop lagu lebih bagus ya kan. Iya, kokop mic. Kokop mic. Oke. Iya, mic lagu maksudnya. Oke. Nah, kemudian di terakhir adalah setelah itu mungkin langkah yang selanjutnya adalah teman-teman mulai memilih nyanyiin lagu favorit kamu untuk melatih suara, ya kan? Iya, benar. Tips memilih lagu, pilih lagu dengan nada yang sesuai dengan jangkauan vokalmu, kemudian fokus pada lagu dengan tempo sedang terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang tempo kan juga ngaruh ya? Tempo ngaruh, sama pemilihan nada dasar. Gimana? Pemilihan nada dasar itu misalkan tadi ya, kau datang padaku. Misalkan Bang Roni memang tidak, nada dasarnya masih di bawah itu. Tapi untuk latihan, kita harus lebih, misalkan lagu itu ya, Bang Roni, kau datang padaku. Kalau untuk latihan, naik 1 atau 2. Oh, harus dibuat capek ya? Iya, harus dibuat capek. Harus dibiasain. Jadi lebih dari, kalau belajar ya, kalau mau belajar ya, harus lebih dari dinaikin. Karena kalau kita keseringan main belajar di nada-nada aman, juga nanti ketika bertemu dengan nada yang tinggi, jadi kayak nggak, biar lebih terbiasa aja ya. Jadi, betul. Oke. Terus kita kan menaikkan range vokal kita juga. Nah ini kan sekarang mau ngobrol nih, Om Deden ini kan termasuk yang kalau di tongkrongan kita ini di lingkaran penyanyi musisi nih yang termasuk range suaranya tinggi nih, maksudnya bahkan bisa nyanyi lagu Sisgon dan yang lain-lain yang memiliki chord nada tinggi. Nah itu sampai kepada titik nada tersebut nyampe itu gimana sih awal-awalnya latihannya seperti apa? Kayak tadi gitu. Jadi gini, upgrade. Jadi kan ada orang yang memang terlahir dengan pita suara yang tinggi, ada terlahir dengan normal. Normal tuh kayak gua misalkan ya. Kan tidak terlahir dengan suara yang tinggi ya, melengking. Melengking. Tapi gua bener-bener pure dilatih. Gitu. Nah, latihannya itu ya itu sederhana itu. Kita latihan diafragma, latihan berusaha menaikkan range vokal kita dari lagu aslinya naik 1 atau 2, itu harus dibiasakan, dibentuk seperti itu gitu. Nanti lama-lama kita bakalan ketika misalkan nyanyi suara versi aslinya, kita nyampe. Ya kan sering kali kan Om Deden ini nyanyi, kadang-kadang dia kalau lagi nyanyi lagu cewek kayak tadi nih, lagunya dia nih, dia ngambil chord dia perempuan dan dia sampai. Nah itu berarti harus dilatih dong. Ya betul. Oke. Nah cara melatihnya itu bertahap apa bisa langsung begitu kita latihan nih? Langsung kita pakai chord tinggi, kita nyanyi chord tinggi terus sampai kita nyampe, atau apa proses? Jadi untuk prosesnya sendiri itu tergantung kita sendiri ya. Kalau gue pribadi itu bertahunan. Jadi dari SMA sampai kuliah itu udah nyampe, enggak sih, SMA lah. SMA itu berarti kelas 1, kelas 2. Nah, kelas 3 mungkin gue udah sadar gue bisa suara tinggi. Oh, udah mulai nyanyi apa aja nyampe gitu ya. Udah mulai nyampe tuh kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA berarti kan setahun 2 tahun lah ya. Kurang lebih setahun 2 tahun gue belajar vokal tuh kelas 1, antara kelas 1 kelas 2 SMA. Jadi kurang lebih pas kelas 3 SMA, jadi pas perpisahan SMA tuh gue udah bisa nyanyi lagunya dulu itu, lagu-lagu yang tinggi kayak misalkan Demi Cintaku Padamu. Kalau dulu ya kayak Sisgon, terus kalau lagu-lagu zaman dulu ya kayak power metal yang buat festivalan gitu kan. Iya, Tapi memang pada zaman masa itu, memang di masa gue juga itu, waktu gue sering jadi Iyo festival, memang kayaknya lagu-lagu kayak power metal, Dream Theater gitu-gitu kayak jadi lagu acuan buat festival, buat festival. Lagu anak festival, iya, lagu bangsa anak festival. Nah itu boleh. Kenapa? Pernah nggak sih ngalamin yang namanya kalau misalkan udah nyanyi high voice nih, ataupun kita udah ngerasa capek, terus dapat kebetulan lagu yang menggunakan teknik falsetto, itu sering hilang banget. Oh, maksudnya gimana? Lagu yang lu udah dapetin head voice tinggi, itu tiba-tiba lu dapat lagu yang falsetto. Kita tuh udah nyanyi nih di lagu A nih, lagu pertama rock nih, segala macam nada tinggi. Nah, kita udah ngerasa rada flow nih. Kan padahal kan harusnya kita biasanya kan bikin plong tenggorokan. Iya betul. Nah, tapi itu justru malah menghilangkan menjadi unik ketika kita
kita menyanyikan lagu teknik falsetto. Oh, enggak sih, harusnya enggak. Harusnya sih enggak. Itu kenapa ya? Kalau misalkan sering Berarti falsettonya itu yang mesti dilatih. Karena misalkan kayak gue bener, kalau kayak gue kan memang yang tadi dibilang bukan bawaan dari lahir ya. Jadi ketika untuk nyanyi nada tinggi itu gue mesti pemanasan dulu 1 atau 2 lagu, baru gue bisa mencapai nada tinggi yang maksimal. Kalau gue pemanasan aja harus pemanasan dulu, itu kan bener. Terus misalkan kalau udah panas, kita kan enak tuh kalau misalkan udah panas nih kita mau nyanyi apa aja dihajar terus kan. Nah terus ketika balik ke falsetto jadi susah. Nah, itu falsettonya yang harus dilatih. jadi sering hilang gitu. Harusnya enggak. Falsettonya yang harus dilatih. Gitu. La 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 la. La 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 la. Nah, itu kan falsetto juga tuh. La 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 la. Nah, kayak gitu. Harusnya enggak. Berarti falsettonya yang harus dilatih. Nah, ngelatih falsetto sendiri juga sebenarnya paling gampang karena falsetto itu ya sama, kita cuman membutuhkan suara yang bulat sama bantuan dari rahang tadi. Dari rahang. Dari rahang si mulut ini ya, karena untuk mendapatkan intonasi itu kita ya penting lah pernapasan. Sama. Basic, kalau pernapasan kan itu basic. Basic semua vokal. Pernapasannya harus ini dulu. Nah, balik lagi falsetto itu kan ada yang pakai suara dada, ada yang pakai falsettonya dia di atas. Kalau pakai suara dada pasti ngap. Misalkan falsettonya kayak gini. Lagu siapa ya? Misalkan lagu apa ya? Misalkan kita nyanyi nih pakai falsetto. Hamko hamise curalo. Itu pakai dada. Tapi beda lagi dengan falsetto. Hamko hamise curalo. Nah itu sering banget tuh di lagu-lagu India tuh ya. Itu falsettonya itu tetap basicnya pakai perut juga bukan dada. Tapi kalau cuman pakai dada itu pasti ngap. Hamko hamise curalo. Itu ngap. Tapi lebih bulat ya kalau pakai perut ya. Iya, lebih bulat terus lebih kuat juga. Tetap basicnya tuh perut juga. Berarti teknik falsettonya yang harus dibenerin. Gitu. Thank you, Coach. Siap. Itu. Nah, bagaimana cara mengetahui jangkauan vokal kita? Cara mengetahui jangkauan vokal. Ya kita nyanyi dengan lagu yang memang sulit, menurut kita sulit. Oke. Menurut kita misalkan misalkan lagu siapa ya? Lagu Dewa misalkan. Akulah Arjuna. Misalkan, ini masih sanggup nih. Buat naikin lagi. Akulah Arjuna. Nah, berarti kan ini udah paling mentok. Misalkan gue sanggup. Bisa nggak gini? Gue naik lagi. Coba lagi gue naik lagi misalkan ya. Akulah Arjuna. Oh, berarti kan masih nyampe nih. Ya berarti gitu. Ya, cukup dengan itu. Mengetahui jangkauan vokal kita. Kalau misalkan yang tadi pertama misalkan nggak nyampe. Akulah Arjuna. Itu misalkan kita nggak nyampe, berarti kita turunin lagi range vokalnya. Nah, sering terjadi banyak banget nih para penyanyi yang gue liatin, mereka ini entah apa ya, karena gue bukan praktisi yang sangat di bidangnya nih kayak lu nih. Tapi gue ngerasa kayak dia ini saat nyanyi bakal bisa merusak pita suaranya gitu. Dia nyanyi yang tidak berteknik gitu, tapi dia kayak cenderung kencang gitu. Tapi kan ada juga orang yang berteknik tapi uratnya kelihatan ya dia nyanyi ya. Tapi kayaknya dia tinggi tapi kayak kita ngeri dan kata-kata dan karakter bagaimana cara meningkatkan power suara tanpa merusak pita suara, dan kayak gimana sih karakter orang-orang yang bernyanyi itu ngerusak suara. Nah, bisa ngerusak pita suara dia. Nah, itu tadi pertama untuk aman bernyanyi ya, kita harus kuasain head voice. Itu. Karena kita ngambil suara tingginya itu, suara paling aman itu di head voice. Karena suara tinggi itu kan ada yang head voice, ada yang menggunakan bantuan tenggorokan. Misalkan kayak tadi, kayak yang gue bilang, akulah Arjuna. Nah kan itu yang melengkingnya kan pakai tenggorokan. Nah itu kita nggak jangan sering-sering. Jangan sering-sering, untuk beberapa part aja. Karena kalau seringan itu juga bisa mengakibatkan kerusakan dalam suara kali ya.
Ya nggak tahu juga ya. Nggak terlalu juga sih. Kalau misalkan kita tenggorokan kita udah kuat, contohnya kayak orang-orang Batak kan dia kuat tenggorokannya. Oh ya. Nyanyinya lantang-lantang, dia kan Lantang-lantang full tinggi-tinggi. tenggorokan. Minum ciu ya. Nah, bisa jadi anget kan. Wah. Oke, lanjut. Oke, nah ini pertanyaan tentang latihan harian. Kira-kira untuk pemula latihan hariannya apa nih yang paling? Yang paling basicnya itu basic tadi a i u e o tati tu teto sasi su seso, ngebentuk rahang kita dulu, Oke, melenturkan rahang kita dulu. Berapa A, I, lama? U, E, O. Berapa lama sebaiknya saya berlatih Sehari setiap 2 hari kali bangun tidur, sebelum tidur. sebelum tidur? Ah, Nah, apakah ada latihan khusus untuk memperluas jangkauan vokal saya? untuk memperluas jangkauan vokal. Maksudnya? Apa ada latihan khusus untuk memperluas jangkauan vokal, misalnya latihan khusus latihannya Latihan khusus kalau menurut gue ya, kalau yang gue bilang tadi, kita latihan nih. Latihan misalkan untuk memperluas jangkauan vokal kita, untuk meningkatkan range vokal kita, ya kita nyanyi naik satu atau dua. gitu-gitu. Oke. Tuh. Kita coba naikin 1 atau 2 itunya ya. Ya, chordnya jadi biar tahu ya, upgrade jadinya ya, upgrade. jangkauan vokalnya. Terus apakah ada nih, ini kan sebagai guru vokal nih, apakah ada aplikasi atau alat bantu yang direkomendasikan untuk latihan vokal? Nggak ada. Mandiri itu, nggak ada. Oh, sama satu nih yang paling penting. Apa tuh? Untuk meningkatkan diafragma kita ya. Itu kita kalau diafragma itu kita harus biasain kalau untuk latihan ya. Kita biasain nyanyi sambil terlentang tiduran. Hah? Betul. Serius. Gimana? Tiduran? Tiduran gitu, terlentang gitu. Terus ditumpuk? Ditumpuk boleh, mau ditumpuk juga nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Karena perbedaan kita nyanyi terlentang, tumpuk batu boleh, nggak jadi masalah, bener. Gue dulu tumpuk batu bata gue, 3 biji gitu. Makasih lo kan? Serius? Ditumpuk janda? Ditumpuk pecah nanti gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Iya, pecah. Ya udah jadi lanjutin. Latihan tiduran gimana? Ya sambil terlentang ya, sambil terlentang. Karena itu meningkatkan diafragma kita, terus menaikkan Gini nafas kita. palanya gini. Kita tiduran terlentang gini nih. Iya, maksudnya gini aja Iya. atau apa digini? Nggak usah sampai gini, jangan terlentang. Oke. Pakai bantal juga bisa. Pakai bisa ya. Iya. Nah, terus. Nah itu nyanyi. biasain nyanyi sambil gitu. Biasain nyanyinya sambil gitu. Karena ketika posisi nyanyi tertidur, nyanyi duduk sama nyanyi berdiri itu beda. Yang paling sulit Nyanyi sambil tidur dong. Oh. Karena nafas kita terbatas kalau sambil tidur. Si kantong udara kita tertutup kalau tidur, nafas kita terbatas lah. Dibanding Pendek. berdiri. Ya kan? Tapi kalau kita biasain nyanyi sambil tertidur, ketika berdiri itu kita udah ibaratnya si jangkauan nafas kita tuh jauh lebih tinggi, jauh lebih panjang. Karena udah terbiasa sambil tiduran. Gitu. Karena udah biasa tertekan nyanyinya ya. Iya, pendek, terbiasa napas pendek kan. Gitu. Ibaratnya kita lari di lumpur sama lari di air ya. Oke. Sama lari di darat kan beda. Kita biasain lari di lumpur nih, kan berat tuh kan. Nah kan? Tapi kalau kita terbiasa lari di lumpur, ketika kita lari di darat itu kita lebih kenceng karena lebih ringan. Gitu. Kalau di lumpur kayak gimana? Lecek. Suaranya kita. Iya. Oke. Jadi Lecek kan? ya itu berarti intinya jangan mulai dari yang muda-muda dulu. Mulailah dari yang memang rumit, yang melatih disiplin kita ya. Oke. Oke, udah itu aja sih sebenarnya. Itu dasar itu beberapa dasar yang harus benar-benar kita kita praktekkan, benar-benar kita praktekkan. Sepele tapi pengaruhnya gede, kayak misalkan ya tadi kan teknik itu kan kayak sepele ya. Tapi kalau kita lakukan itu secara disiplin itu yakin ada efeknya kan? Iya, efeknya gede, luar biasa. Oke. Nah, bagaimana cara orang bernyanyi, dia pengen bisa nyanyi tapi dia nggak bisa main gitar. Nah, itu kan repot juga tuh. Ya nggak banyak sih penyanyi yang nggak bisa main gitar, tapi setidaknya dia tahu nada. Kalau yang buta nada kayak gua nih, tempo goblok, nggak bisa masuk tempo gitu. Nah itu dia masalahnya, berarti lu harus bener-bener dari nol banget. Banyak kasus kayak gitu, maksudnya banyak kayak misalkan yang gua cari. Apa? Tomblo. Udah buta nada. Iya. Nggak tahu tempo, itu repot juga. Itu repot juga. Makanya kenapa gue bilang semua orang itu semua orang itu kata orang kan semua orang bisa bernyanyi ya. Iya.
Nah, salah. Kalau menurut gua salah. Semua orang tuh punya karakter, tapi belum tentu bisa bernyanyi. Ya lu berarti kalau nggak statement tahu yang tadi tempo, oh, iya, ya kan? benar. Gimana nyanyinya? Ya, itu sih benar sih, benar. Oke, kalau begitu apa sih pesan-pesan dari coach nih kira-kira untuk para anak-anak muda zaman sekarang yang ingin belajar nyanyi? Terus gali potensi, terus manfaatkan kecanggihan zaman Oke. sekarang. Gunakan ya, manfaatkan kecanggihan zaman. Benar-benar. Ya benar juga, karena menurut gua di era yang sekarang serba digital, di era sekarang yang serba peluangnya terbuka gitu buat para penyanyi, buat para entertainer, buat khususnya para anak muda yang memiliki bakat di musik ya. Menurut gue zamannya udah semakin terbuka, jadi kalau kalian nggak dari sekarang ikut ambil bagian, menurut gue kalian akan ketinggalan. Sebab kuncinya di zaman sekarang ini yang aku pahami nih, yang gua sangat pahami, kayaknya lu harus ikut ambil bagian dan melakukan itu secara konsistensi. Konsisten, ambil bagiannya, konsisten, belajar dan terus belajar, gue yakin pasti akan sampai di titik karir yang lu mau. Oke? Don't go anywhere, because we'll be right back dengan beberapa cerita-ceritanya Om Roni. Dengan berbagai macam sumber dan narasumber yang bisa kita ajak dialog. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang pengen nyanyi dan bisa cepet-cepet nyanyi nanti. Bisa cepet-cepet bisa nyanyi. Kalau ada pertanyaan, boleh cantumkan di komen. Next kita bakalan jawab di episode kedua. Betul. Misalnya kalian pengen Om Roni coba dong sama Om Deden ngebahas tentang lebih mendetail teknik head voice atau lebih mendetail tentang falsetto, ya kan? Falsetto, latito, franda, garumbi bebas. Pokoknya intinya nanti apa yang kita tahu kita share. Benar nggak? Betul. Oke. Bye-bye.